Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Dwi Rahayu dan teman saya Siti Cabibah dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Cara Klasik Pelaksanaan Manajemen Wakaf Produktif. Yang pertama, pengertian manajemen wakaf produktif. Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa, kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya, lembaga wakaf menggunakan sistem kerja terstruktur berdasarkan bidang dan spesialisasi masing-masing. Namun, tetap untuk mencapai tujuan yang sama dalam mengelola semua harta wakaf, maka untuk merealisasikan tujuan dan pembentukan lembaga wakaf dibentuk dua bagian utama, yaitu yang pertama, bagian investasi dan pengembangan harta wakaf lama dan baru serta pencapaian hasil-hasilnya. Yang kedua, bagian penyaluran hasil-hasil wakaf yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing dan melakukan kampanye pembentukan wakaf baru yang dapat memberi pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prioritas dan tingkat kebutuhannya. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan wakaf. Dalam pasal 9 ayat 5 PP nomor 28 tahun 1977 menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta menyerahkan surat-surat berikut. Pertama, sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. Kedua, surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa. Ketiga, surat keterangan pendaftaran tanah. Keempat, izin dari bupati atau wali kota madya, kepala daerah, dan Kepala Subdirektorat Agraris tempat. Kewajiban PPAIW yang lainnya adalah memeriksa para saksi yang telah diajukan oleh calon wakif. Apakah mereka telah memenuhi persyaratan kesaksian atau belum? Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, dewasa, kedua, beragama Islam, ketiga, berakal sehat, keempat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Baik, selanjutnya yaitu syarat-syarat nazir. Adapun syarat-syarat menjadi nazir adalah yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, sudah dewasa. Yang keempat, sehati jasmani dan rohani. Yang kelima, tidak berada dalam pengampuan. Dan yang keenam, bertempat tinggal di kecamatan tempat di mana tanah atau benda itu diwakafkan. Selanjutnya, adapun cara-cara tradisional dalam pelaksanaan wakaf produktif. Yang pertama, cara pendanaan wakaf dengan wakaf baru kepada wakaf lama. Sebenarnya, penambahan harta baru yang diwakafkan kepada harta wakaf lama juga merupakan cara pembangunan wakaf. Karena yang dimaksud dari itu adalah menambah modal harta wakaf dan mengembangkannya. Yang kedua, cara pendanaan wakaf dengan meminjamkan wakaf para fuqaha. Menetapkan jika penerima wakaf ingin meminjamkan barang wakaf, ia berhak melakukannya.
sebab transaksi peminjaman tidak mengakibatkan hak kepemilikan yang lebih besar. Prinsip meminjamkan harta wakaf untuk tujuan pembangunannya bisa dikembangkan juga, di mana hal itu bisa dilakukan dengan bantuan teknologi dan manajemen keuangan terkini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Siti Cabibah. Selanjutnya, poin ketiga, cara pendanaan wakaf dengan menukar wakaf atau istibdal. Mayoritas ulama Hanafiyah memperbolehkan praktik penukaran harta wakaf atau istibdal apabila barang wakaf kurang produktif, bahkan hasilnya tidak dapat menutup biaya pengelolaannya. Akan tetapi, dalam hal ini, menurut Ibnu Abidin, disyaratkan, disahkan atas kebijakan hakim dengan adanya maslahat yang terkandung di dalamnya. Untuk bisa dilakukan istibdal, aset harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, aset harus mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan aset sebelumnya. Kedua, aset harus diidentifikasi terlebih dahulu dan penilaian aset harus dilakukan untuk memastikan kualitas yang lebih baik dari nilai aset sebelumnya. Dilakukan sebelum aktiva lancar dikeluarkan. Ketiga, aset yang akan dibeli harus merupakan aset yang dapat dimiliki. Poin keempat, cara pendanaan wakaf dengan menjual hak monopoli. Wakaf monopoli adalah salah satu metode yang dibuat oleh para ahli fikih agar wakaf tidak perlu dijual atau ditukar. Masalah ini memang menjadi rumit apabila dilihat dari konteks hukum dan manajemen pengelolaannya. Monopoli yang dimaksudkan di sini adalah tindakan wali wakaf dalam menjual hak penyewaan tanah wakaf dengan bayaran tahunan atau bulanan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dibayar secara berkala. Hak sewa ini biasanya dijual dengan harga yang sangat tinggi, bahkan hampir menyamai harga tanah yang berlaku di pasaran, yang dijual dengan sekali bayar atau cash. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.